dimuliakan Allah, para bini sepuh ingkang wonten dusun Purworejo wabil khusus Sayyidul Haja Bapak Kamil Masjid lawan pengurus-pengurusipun dan yang dimuliakan Allah, beliau para jamaah ingkang hadir niatan kita sedaya lan hajat kita sedaya menjadi murni tulus ikhlas memban ibadah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan di malam hari ini hanya untuk perwujudan syukur kita kepada Allah, bukan yang lain-lainnya. Karena syukur itu penting, dan syukur itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya gampang diucapkan, namun tidak mudah untuk dijalankan. Langkah orang mau bersyukur, tapi yang banyak adalah orang selalu menuntut tiap hari menuntut bagaimana kita minta dilayani oleh Allah terus-menerus, tapi kita pada Allah dan bagi melayani Allah Subhanahu wa taala yang betul kepepet betul melayani itu bisa langsung beliau latihan berjauh sama betul. Insyaallah memiliki yang bersetuju yang murni yang ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini, karena hidup ini sebetulnya ibadah. Tugas ibadah itu artinya dinas ya, tugas. Bisa terlalu saya ingin memaparkan dulu visi misi kegiatan ini supaya nanti beliau sadar memaklumi bila nanti ada kurang lebihnya dalam hubungan silaturahmi ini. Jadi tujuan kita menjalankan perkumpulan ini adalah satu, memang pertama kali untuk silaturahmi. Makanya saya sebut dengan safari zikir dan taklim. Ini kegiatannya adalah safari zikir dan taklim. Namanya safar ya, moving atau jalan-jalan kemana-mana, tapi kontennya, muatannya, isinya pun adalah bagaimana kita punya semangat zikir dan taklim. Taklim itu yang mengaji diri, bukan siapa ngajari siapa, betul. Taklim itu kita belajar menghayati. Kalau siapa ngajari siapa kan kita bosen gitu, bosen sering. Mulai TK, mulai PAUD, TK, SD, SMP, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi, dilanjutkan sampai S3 umpamanya. Masa betul bosan kalau siapa ngajari siapa. Jadi taklim itu sifatnya adalah bagaimana kita mengkaji diri dan kemudian bisa membuahkan hasil yang bersifat optimisme, membangun diri bahwa kita ini tidak pantas kalau awal dewi itu loyo gitu, apapun kondisinya, apapun dinamika persoalan hidup kan banyak gitu. Nah itu apapun dinamikanya kita nggak perlu musuh, kita belajar itu namanya taklim di situ. Jadi kalau istilah apa P4 dulu itu penghayatan ya, penghayatan, pengamalan,
Pancasila. Ya, kita coba menghayati di situ supaya apa yang kita jalankan dalam hidup itu nyampe pada tujuan. Jangan sampai nanti kita jalan di tempat. Nah, jalan di tempat itu ya akhirnya ya di situ-situ saja. Rumongso ini sudah nyampe jauh tapi ternyata di sini. Kenapa? Ngimpi, gitu kan? Orang ngimpi itu kan jalan kemana-mana tapi tiba-tiba dukur kasur kan begitu. Nah, kita berharap nanti kita mencoba bagaimana hidup ini tidak sebatas mimpi, meskipun faktanya dalam tinjauan perspektifnya ilmu hakikat ya hidup ini ngimpi sebetulnya. Belum yang sebenarnya. Nanti yang sebenarnya itu kalau kita sedoyo setelah kata orang banyak sedo atau wafat. Kita wafat nanti itulah hidup yang sebenarnya nanti. Punya kesadaran tiba-tiba aku ya ini tangi turu. Sekarang ini kita ini tidur, lagi ngimpi yang indah-indah, yang soro-soro, yang ya macam-macam lah. Mungkin bacaan, mungkin tukaran, rebutan dan sebagainya tadi itu kita ngimpi. Seperti Anda jenengan ngimpi itu, ngimpi api, ya begitulah rasanya. Ngimpi elek ya begitu. Ngimpi yang tukaran ya begitu. Anda yang keringetan, yang nguyuh ketenanan begitu kan. Seolah-olah begitu, tapi faktanya pada setelah itu Anda tidak mengalami apapun. Nah, hidup saat ini kita lagi itu. Makanya kenapa kita bikin yang namanya safari zikir dan taklim. Karena zikir ini adalah jalan yang paling unggul satu-satunya. Apapun amal kita, amal kita mau nopo mau amal mau banyak sedekahnya, hajinya, mau yang lain-lain, tapi dengan tanpa zikir kepada Allah, insya Allah kangelan jadi dengan betul amal itu. Nah, zikir ini adalah mesin lokomotifnya semua peribadatan. Makanya disebut doa mukul ibadah. Semua itu atau zikir itu adalah bahan bakarnya untuk menghidupi mesin ibadah itu sendiri. Sehingga muatan-muatan jenengan tadi itu sing diamalkan tiap hari mungkin apapun itu terbawa. Kalau sudah terbawa maka jenengan disebut dengan orang yang tidak mimpi, ya, orang yang tidak jalan di tempat. Ini menurut perspektif saya. Jadi nanti jenengan sedaya saged memberikan sanggahan atau memberikan balasan keterangan bahwa ini bagaimana sebaiknya, ya, tapi bukan untuk bersifat untuk debat, bukan itu, ya, tapi mencari bagaimana yang sebaiknya dan lebih cocoknya kayak apa, intinya di sana, ya. Jadi visi pertama itu taklim zikir dan taklim safari taklim dan safari zikir. Yang kedua, memakmurkan masjid. Kita mencoba membiasakan, punya semangat diri. Jadi bagaimana manusia hidup ini, kita mau menjalankan ibadah melalui sarana media masjid atau musola atau majelis-majelis taklim dimanapun berada, itu bukan karena terdorong oleh motivasi tertentu, oleh niatan-niatan tertentu, seperti kayak karena aku diajak Pak Takmir aku tak gelem, gitu kan. Karena aku dikongkon Pak Takmir aku tak gelem, gitu. Kalau nggak gelem aku sungkan. Nah, kita belajar untuk itu, membersihkan embel-embel dari ketergantungan ke orang lain. Kita belajar untuk independen, ya, belajar untuk kemandirian, belajar bahwa saya ibadah itu pribadi, Pak. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Orang lain itu mau mendukung, alhamdulillah, begitu. Perkara orang tidak mendukung, kita tetap harus tegak lurus. Siratal mustaqim itu begitu. Tidak ada kaitannya dengan
orang lain itu mau atau tidak mau. Bahkan kiwa temen kita, istri, anak, ya, suami, umpami, mendukung tidak mendukung itu tidak pengaruh, seharusnya begitu. Tetap kita berjalan seperti para nabi itu begitu, para nabi, para wali dan ulama-ulama yang lain yang masih salafi begitu. Itu tidak ada kaitannya. Aku lagano koncone gak gelem gitu. Tidak begitu. Kalau begitu jenengan berarti kita belum ibadah. Karena ada pamrihnya, ya. Karena kita terintimidasi, hidup terintimidasi, ditekan, diweden-wedeni. Berarti kita ini masih sisone penjajah dulu. Masa kita hidup sudah merdeka sudah berapa tahun? 75 tahun ya. Isih koyo penjajah gitu. Ditekan, didenteni karo sapa, ini kemudian kita mau ibadah. Maka akhirnya ibadah kita nggak asik. Karena apa? Nggak ada cinta, nggak ada nggak ada senang. Seharusnya ibadah kepada Allah itu senangnya harus melampaui daripada jenengan pacaran dulu. Pada saat jenengan pacaran itu dia kayak apa senengnya? Bisa dibenggak karo wong tua. Nah kan syariatnya kayak sama enggak loh. Lho aja pacaran berduaan yo haram hukumnya. Ngono gak direken. Saking apa itu? Saking senengnya. Itu artinya orang jiwa yang independen itu begitu. Nah, kita kepada Allah juga harus begitu seharusnya. Tapi itu harus belajar. Tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun bisa begitu, tidak bisa. Jenengan gali. Prosesnya kita hub kepada Allah, cinta kepada Allah itu sami prosesnya kayak jenengan itu kambil didadekno santen. Prosesnya seperti itu. Tidak mudah. Kemudian iso ujuk-ujuk ketemu santen gitu. Ya sekarang mungkin prosesnya instan bisa mudah ya. Jenengan nggak perlu duwe kambil, nggak perlu menek kambil, nggak perlu nyelumbat kambil, tidak perlu marut, tapi cukup ning Indomaret sudah ada arak. Bisa seperti itu, tapi kan tetap aja susahnya apa? Ya jenengan harus boleh duit kan begitu. Intinya bodoh. Gitu. Artinya ada proses. Jadi kita harus segera menyadari sedini mungkin, mumpung masih ada usia. Belajar kan jelas itu garis bawahnya apa itu? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Itu jelas itu. Aku tidak ciptakan kata Allah jin lan manusia ananging mung gawe ibadah mukhlisin. Mukhlisin itu tidak ada kaitannya intimidasi, paksaan itu tidak ada. Terus kemudian aku gelem lakoni ngene yen aku entuk ngene, itu tidak ada. Mukhlis itu namanya. Lahuddin, demi din itu sesuatu yang energi yang luar biasa yang menimbulkan rasa gairah, semangat. Apapun halangan di depanmu, apapun rintangan di depanmu itu terlampaui. Itu namanya din. Rule istilahnya kalau bahasa kampus itu ya. Di rule baitul itu dengan lakoni itu dengan nyaman, dengan cinta, tidak rasa terpaksa. Itu salah satu bentuknya begitu. Kemudian walau karyal kafirun senajano jenengan sedaya didang-dangi karo wong sing boten seneng. Jadi kita jangan mengharap bahwa orang yang berbuat baik itu selalu disenangi wong, tidak. Ya disenangi, ya tidak disenangi. Kenapa demikian? Ya salah jenengan itu jadi warasatul anbiya masalah. Para nabi itu jenengan lihat digodho mboten? Para nabi, para wali itu digodho mboten? Apa kalau sudah di nabi itu juga ana sing ngrintangi? Sampeyan delok. Sing ngrintangi bukan wong ngecek-ngecek, bukan hanya bojo saja loh. Itu mulai raja. Raja nang sak prajurite itu ngrintangi. Kenapa demikian? Memang itu sumpahnya setan sama Allah. Karena Allah waktu itu sudah juga begitu. Ya, ketika ini jailun fil ardi khalifah, itu setan sudah bersumpah.
gitu. Artinya aku gelem ngakoni bahwa manusia ini dijadikan khalifah di permukaan bumi. Setan punya syarat kepada Allah itu langsung begitu. Saya harus menggoda manusia ini sampai hari kiamat, itu sumpahnya setan. Dan jangan harap kalau jenengan sebagai orang pelaku-pelaku muflisin, pelaku-pelaku ubudiyah, kemudian jenengan kok gak digodho wong. Ora ono dalane gitu kan. Ora ono contone sih. Saya golek contoh juga. Endi coba? Nabi Lut sapa sing rintangi yang paling utama? Sinten? Nabi Lut sing rintangi. Yang jadi penghalang siapa? Bojone dhewe. Gimana boten? Boleh itu. Kaum Samud apa kaum Ad itu sak kerajaan itu nentang sak presiden ini, sak raja ini yang dipandegani oleh istrinya Lut. Nah, harus begitu. Tapi Lut menyerah. Tidak. Karena apa ya? Karena Allah menghendaki begitu supaya Nabi Lut itu punya semangat yang melampaui maksiat. Harus begitu. Jangan sampai jenengan ibadah kalah karo maksiat. Gimana boten? Awan macul. Maghrib aya sembahyang bareng ngono kena kesel alasan ngantuk gitu kan. Kira-kira sing menang ibadah pemaksiat itu. Katanya ini kan majelis taklim. Majelis taklim itu riyadun min riyadil jannah. Majelis taklim itu salah satu bentuk taman dari taman surga Firdaus. Terus wae yang iki taman Firdaus disuguhke gitu. Terus tapi awang-awangan kate masuk ning taman tapi gara-gara alasannya pegel pegel nyambut gawe. Oh pegel kok duwe aku. Ini banyak alasan. Setan itu paling cerdas, Pak. Karena setan manggon di mana? Di pikiran. Pikiran itu agent of satanic. Pikiran itu adalah agennya setan. Nah hati itu adalah tempatnya dan Allah. Jadi berlawanan pikiran dengan contoh ini itu jadi pengen demen pengen zikir, pengen diri gitu. Tapi pikiran setan ngomong digolekno rasa ngantuk. Terus dia lho kaya. Nurut nih kira-kira, nurut ning Allah apa nurut setan ini? Jadi kita ini belajar apa? Taklim diri gitu ya. Artinya mencoba menyemangati diri. Kita harus punya semangat yang melampaui ketidakberdayaan pikiran. Selama kita masih di dalam kungkungan pikiran, kita akan dijuyur pikiran terus. Karena pikiran itu nafsu, sumber nafsu. Innan nafsa la amaratum bis-su. Nafsu atau pikiran ini selalu cenderung untuk memerintah hal yang bersifat su, bersifat keji, kayak asar-asem, males, terus emoh, terus lagi gak diopahi kalau ganjarannya orang belum melakoni gitu kan. Ya seperti itu. Terus mau cerdas tuh juga mau malah terus tua itu. Cukup begitu saja umpama. Itu salah satu bentuk. Namanya salah satunya adalah kita dengan cara memakmurkan masjid. Masjid itu bukan masjid yang makmur, Pak. Masjid ini kan benda mati, benda yang tidak ada apa-apanya. Ya, ini hanya sebuah media tempat berkumpulnya manusia yang ingin taqarrub ila Allah, kemudian mencari mardotillah. Itu saja. Bagaimana kita menjadi taqarrub ila Allah, mardotillah dapatnya dikumpul. Kalau nggak kumpul gimana? Ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi saya yang dijamin kalah kalau ngantuk. Itu kalau nggak kumpul izinan. Siapa saja akan dimakan diguyur oleh iblis banyak. Iblis telinga, iblis moto, kurung irungin, kira guandoli sampai bingung. Itu kalau izinnya, betul kuat. Tapi
tapi lah kumpul, nah itu beda. Ya awal-awalnya direwangi terus sungkan titik ya, kalau Pak Takmir sungkan, enggak apa-apa lah awal-awal, tapi lama-lama nanti clear. Sudah terbiasa hatimu cinta terhadap majelis, bukan cinta terhadap karena takmir, Pak. Tapi karena Allahnya tumbuh di sini, melampaui besarnya kekuatan iblis. Karena di dalam tubuh kita ada dua kekuatan, satu kekuatan malakiyah, yang kedua sultan Syaitonia, kekuatan malaikat dan kekuatan setan. Itu jelas sudah ada. Iya itu ada begitu. Di Sirajul Talibin juga ada, di Minhajul Al-Muqin juga ada, sama ya. Kemudian di Al-Qur'an jelas ada. Apa di surat apa itu? Wa alhamaha fujuraha taqwa wa nafsi wa sawwaha. Kan jelas itu. Jadi nafsu itu sudah disebut juriat gitu oleh Allah. Apa? Fujur itu rasa, ya tadi itu rasa kekuatan iblis. Mau takwa kekuatan Allah. Fujur itu dikelola oleh pikiran, sementara kalau takwa dikelola oleh hati. Kita selalu sampai saat ini sampai S3 itu dikelola hati apa pikiran? Pikiran, gitu. Kalau hati ada sekolahnya enggak? Enggak ada. Lah pesantren dulu, yes. Saya percaya sama pesantren salaf itu santri digembleng hati nih. Tapi sekarang sudah tidak ada, langka Pak pesantren gemblengnya tiba di sini. Kenapa? Sudah berafiliasi dengan Departemen Agama. Nah, Departemen Agama itu kan milik kekuatan umum. Gak mungkin dong bikin kurikulum yang kurikulumnya itu spesifik yang sifatnya apa? Tidak populis kata politik. Benyayati, mulai mental moral tidak populis itu. Artinya nggak dikenal wong lah, nggak banyak orang kenal itu. Orang kok perintah bangun itu tidak mau. Kalau sampai ada, kena radikal, repot kan? Nanti kita kena radikal. Orang-orang bangun hati itu kena begitu. Bangun semangat orang independen gitu kan? Itu kena stigma seperti itu. Nah, hanya salah satunya sekarang ya majelis taklim, ya seperti kayak yang dilakukan oleh siapa itu Muhammad Ilham, siapa itu yang baru meninggal, Ilham Arifin, ya Sentul itu kan juga begitu. Itu mana-mana itu masih zikirnya. Ya tujuannya apa? Membangkitkan orang, ya supaya makmur. Makanya ini namanya memakmurkan masjid. Artinya bagaimana masjid ini diramaikan dengan zikir dan taklim, pengajian-pengajian. Sing ngaji siapa? Ya anggotanya, bukan masjidnya. Kalau masjidnya saya yakin nggak ngerti apa-apa. Paling ngrungokno meneng, tapi nggak ngerti apa-apa. Tapi anggotanya, isinya, jamaahnya itu yang nanti menjadi pinter mensiasati pikiran, bagaimana supaya pikiran itu gelem nyembah hatine, nyembah hatinya supaya nuruti nurani gitu. Kalau orang itu ngelola pikiran terus menerus, pinter kaya apa, kita pesak gudang kaya apapun, akhirnya apa? Terseret dalam kegelapan. Contoh apa? Apakah orang-orang koruptor itu tidak ngerti agama? Ayo saya tanya. Orang-orang koruptor itu gak ngerti agama enggak? Jenenge lo fase-fase itu. Ya, jenenge fase-fase. Terus baru-baru ada yang memperkosa 11 istri, 11 santri, siapa itu? Itu pintir enggak? Pinter. Kenapa? Karena yang dipinterkan hanya pikiran. Sementara pikiran itu istananya setan, istananya iblis. Ya iblisnya ngomong apa gak sengaja iblis itu. Iblis pinter iblis. Jadi dari salib batal loh iblis iso. Gitu. Tapi kalau hati
itu Allah, jeneng rambut Allah di situ. Sehingga mendapatkan sinar Allah. Kalau hati ini jeneng rambut, maka Allah di situ akan memberikan sinar terus berkembang. Akhirnya ngobong iblis itu dalam pikiran. Mungkin nggak kira iblis itu kobong? Ya kan banyak cerita. Nggak mungkin kalau iblis kobong. Iblis kan dari api, bisa kobong tak gitu. Sama api, bisa panas enggak gitu. Jangan panas, adem iso. Nyatanya Nabi Ibrahim kan nggak adem ya kan? Padahal itu 40 dino oleh Raja Namrud. Hanya dengan sebuah sabda firman, ya Nabi wassalama, hanya begitu saja. Allah Ibrahim. Tapi sing perintah kan Gusti Allah. Karena api sing gawe Allah. Kongkon pasti nurut Pak. Seluruh benda di bumi ini nggak ada yang bantah. Sing bantah mung situke menungso kepanggungan iblis jadi katur. Ayo sawo. Kita presi sendiri ya. Wis salah wayahe pas wayah macul mari ngono Allahu Akbar kira-kira kene pikiran kita itu gimana? Sik tak nuntun gede titik apa yang ditinggal kemudian berangkat sholat atau gimana ya coba? Nah itu salah satu bentuk bahwa kita ini menjadi orang-orang yang mungkar. Sementara kita diperintah oleh Allah ya kan, amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya itu jangan melihat orang lain yang mungkar, kita dulu, kita benahi dulu. Wong liya itu gak usah bawa ikut dengan sendirinya. Kalau kita ngongkon, sementara kita nggak mau membenahi diri, orang lain mencibir, orang lain menuntut, orang hawanya energi itu elek. Contoh sekarang pemerintah saat ini, salah satu contohnya ngongkon rakyatnya wapi api. Akhirnya apa? Banyak rakyat yang berontak karena merasa korupsinya. Coba gak rong atau torong korupsi ini, mungkin sakit capai yo nurut dulu kan, ketika zaman Parto dulu mama. Kata ngomongin Parto gak wani zaman nggak sekarang, anggur ngomong. Artinya bahwa pembenahan diri itu penting sebelum membenahi orang lain. Itu diantaranya. Salah satunya juga mengamalkan innama ya'muru masajidal di orang-orang yang beriman itu salah satunya adalah harus meramaikan masjid-masjidnya Allah. Sementara masjidnya Allah ada di mana? Kemudian masjidnya Allah dia jadi jenengan itu masjid sebetulnya. Secara individu jenengan masjidnya Allah. Karena sudah Baitullah kan? Qalbul mu'min Baitullah. Hati manusia yang beriman kepada Allah itu panggonane Gusti Allah. Berarti jenengan sujud di hatimu sendiri. Sehingga apa? Ramai. Kalau ramai apa? Banyak perintah-perintah yang baik di dalam hatimu. Kemudian jenengan itu cinta menjalankan perintah itu dengan bukan karena jenengan menjalankan perintah berdasarkan tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan masyarakat, tekanan-tekanan para orang-orang tertentu yang dianggap oleh kita sebagai orang-orang yang punya pengaruh, dan itu mengalahkan pengaruhnya Allah itu sendiri. Nah, caranya tadi kita harus sering-sering berpikir, Allah berpikirlah tatma'innul qulub. Nanti kalau dengan sering-sering berpikir, maka perintah-perintah di hati itu membuat diri kita adem, tatmain, menjadi damai, tentram dan bahagia, dan itu abadi. Dan orang lain melihat itu juga abadi. Artinya senang melihatnya. Ya pertama memang tidak akan senang, Pak. Tapi kalau sudah masuk ke salam itu senang. Gitu. Kenapa? Kok nggak senang? Ada orang baik nggak senang gitu? Ya wajar, karena itu sudah jelas. Ya, setiap sesuatu yang berbau surgawi
itu oleh Allah dikasih yang namanya apa? Pager-pager yang gedingke gitu ya. Jadi wis setiap yang baik-baik itu dipageri oleh sing gedingke. Zina bil makarim ya. Tapi setiap yang zona-zona yang membawa ke hal-hal yang bersifat maksiat, maasi, atau hal yang bersifat menuju ke jalan-jalan setan, itu zina bisa syahwat dihiasi dengan hal-hal yang mempunyai daya tarik birahi. Pasti senang delok lotok wis seneng. Delok itu ayu wis sawen. Sampai enggak seneng. Ya enggak? Tapi ana wong ceramah, wong ngaji, kok awang-awang gitu. Ya saya juga begitu tuh sebelum saya menempa diri. Sebelum menempa diri terus continue. Bukan karena harus ya orang tua, bukan karena harus sosial, bukan karena oleh siapa. Kita butuh sendiri. Karena meninggal itu, mati itu kita sendirian, Pak. Enggak dibarengi bojo, enggak dibarengi anak, enggak dibarengi orang tua kan. Sendirian sowan gitu Gusti Allah itu ijen. Terus lah ijen kan jenengan biasane kene ngenteni A, ngenteni B, ngenteni C. Bareng A, bareng B, bareng C baru belum ibadah yang tenanan. Ya enggak nyampe. Kenapa? Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kapan kita siap gitu. Nah, siap itu adalah kemandirian kita ibadahnya Allah itu karena panggilan hati kita. Bukan karena status sosial. Harus kendel itu. Makanya teman-teman ini kan tak ajar ya, coba komunikasi sama teman-teman di daerahmu gitu kan. Ini belajar kendel, ninggal no omah itu belajar supaya belajar ikhlas gitu. Mau kesini tuh pasti ono awang-awangnya, ono amang-amangnya, apa amang-amangnya ninggal no omah, ya kan? Nanti sapinya sopo sing jogo itu pasti ada. Nah itu salah satu belajar. Kalau nggak ada itu, maka kita tidak bisa merangi. Sampai seberapa kuat kita akan memenggal daya tarik zina bisahwah tadi. Sahwah itu di mana saja, di semua materi, Pak. Itu namanya sahwah. Daya tarik interest yang luar biasa yang membuat orang itu tergila-gila. Itu namanya sahwah. Kalau nggak ngelakoni itu nggak enak rasanya. Itu namanya sahwah, ketergantungan. Ya. Nah kita juga itu belajar kemandirian Allah. Jadi kalau orang yang sudah independen, sudah dewasa, ya nggak ada di masjid nggak apa-apa. Sendiri aja tuh masalah. Zikir dewe, ijen, terkini rame, di hatimu rame, fisikmu sepi di kesunyian, tapi hatimu ramai dengan firman Allahnya, dengan kalam-kalam Allahnya. Anda akan diberi di sini. Allah akan bercerita di dalam hatimu. Itu nanti akan begitu, dan Anda akan menjadi sibuk dengan mendengarkan cerita-cerita Allah itu sendiri. Nantinya begitu. Sehingga panjenengan sudah ndelok guguin donya ini, Anda nggak tertarik sudah. Kenapa? Karena zina sahwanya itu sudah dibakar oleh Allah habis. Yang Anda tinggal makarihnya itu dibabat menjadi sahwat. Ini malah senang. Ya Allah, rame. Kenapa? Sudah cukup di sini. Ini melampaui dapat dunia beserta isinya. Ya kalau belum ya memang kita ini sudah biasa. Dino disuguhi macul, disuguhi panganan, disuguhi hal yang bersifat materialistik, kepangkatan, ya kan? Pangkat, derajat, tahta itu biasa. Karena kita didik sejak kecil begitu. Bapak ya ngajari kita, menem sekolah padang ya bentuk dokter kan begitu. Dan anak-anak tanya sekarang, menem awalnya gede jadi apa? Dokter. Kayak insinyur ya dokter. Itu sahwah namanya. Sahwah kepangkatan, sahwat derajat. Apa nggak boleh? Gak ada masalah. Dunia beserta isinya kamu cengkram itu gak ada masalah.
Kamu kumpulkan sebanyak mungkin tidak masalah, selama kita bisa balan. Balan itu artinya yo ini awal cinta luar biasa, yang gawe yo pandem, gitu kan kumpul ini yo Pak, pandem problem. Cuma persoalannya sampai saat ini yang saya alami sendiri, ya saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Saya yakin orang-orang Purworejo kan mungkin lebih kuat imannya dibanding saya dulu, gitu ya. Kalau saya sudah bisnis itu himmahnya, optimismenya itu sudah mengarungi lautan dunia. Sementara kepentingan Tuhan, kepentingan Allah itu